Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat dengerin. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang perkembangan smartwatch di dunia. Dari yang awalnya cuma jam tangan digital, sampai sekarang berubah jadi asisten pribadi yang nempel di pergelangan tangan kita. Mungkin sebagian dari kita sudah pakai smartwatch, atau mungkin ada juga yang ngerasa, buat apa sih pakai smartwatch? HP aja cukup kalau cuma buat lihat jam. Nah, kita bakal bahas teknologi ini berkembang dan kenapa banyak orang yang akhirnya berubah. Dan sekarang bahkan butuh untuk pakai jam tangan smartwatch. Sekarang kita akan membahas awal mula smartwatch itu berkembang. Kalau mundur ke tahun awal, sekitar tahun 2000-an, smartwatch belum secanggih sekarang. Produk seperti Fossil Watch dan Microsoft Sport sebenarnya udah nyoba jadi jam tangan pintar, tapi fungsinya terbatas. Cuma bisa menampilin cuaca, berita singkat, dan pesan, itu pun lewat koneksi khusus. Orang waktu itu belum terlalu peduli sama smartwatch teknologi, karena smartphone belum sebesar sekarang. Jadi smartwatch lebih kelihatan sebagai gadget unik buat kalangan tertentu. Masuk tahun 2013 sampai 2014, pasar smartwatch mulai muncul, benar-benar meledak. Muncul Pebble yang sukses besar lewat crowdfunding. Pebble jadi pionir karena baterai tahan lama dan layar EI yang simpel tapi efektif. Setelah itu, Samsung Galaxy Gear jadi salah satu pemain awal yang ngenalin jam tangan berbasis Android. Dan puncak terjadi di tahun 2015 saat Apple Watch diluncurkan. Dari situ, dunia mulailah berubah. Apple bikin smartwatch jadi komoditas, bukan lagi gadget eksperimen. Semua brand besar lalu ikut masuk ke pasar, mulai dari Garmin, Huawei, Xiaomi, sampai Google dengan Pixel Watch-nya. Nah, sekarang untuk aksesoris gimana nih, Mas Kris? Oke, baik. Nah, yang menarik adalah perubahan fungsi smartwatch. Dulu fokusnya cuma notifikasi, jam, dan musik. Tapi sekarang hampir semua smartwatch fokus ke kesehatan dan kebugaran. Beberapa fitur penting yang bikin smartwatch jadi serius, yaitu yang pertama ada heart rate monitor atau detak jantung real time. Yang kedua ada SpO2 atau oksigen darah, dan sleep tracking, stress level, dan HRF. ECG rekam ritme jantung untuk deteksi dini aritma, serta fall detection dan emergency SOS. Bahkan ada kasus nyata orang yang nyawanya kebantu karena smartwatch ngasih peringatan detak jantung tidak normal dan minta mereka ke dokter lebih cepat. Jadi selain kesehatan, smartwatch juga jadi alat penting buat olahraga. Atlet profesional pakai Garmin, Suunto, Polar buat ngumpulin data presisi seperti VO2 max, pace, recovery time, dan analisis performa. Jadi bisa dibilang sekarang smartwatch udah jadi partner hidup digital, bukan cuma aksesoris gaya. Nah, sekarang kita beralih untuk kontroversi dan kontra argumen nih, yang akan dijelasin oleh teman kita. Akan Fajar. Oke, tentu aja ada pandangan lain. Banyak orang ngerasa smartwatch itu cuma HP kecil di tangan. Data kesehatannya nggak seakurat alat medis beneran. Ngapain sih pakai smartwatch kalau cuman buat lihat jam? Argumen itu valid karena memang sampai sekarang smartwatch tidak bisa menggantikan alat medis profesional. Dan untuk beberapa orang smartwatch memang bukan kebutuhannya.
Tapi di sisi lain tren kesehatan global meningkat dan orang pengen lebih sadar kondisi tersebut. Makanya teknologi wearable tetap berkembang cepat dan dibutuhkan. Oke, terima kasih untuk Fajar telah jelasin untuk argumen tadi. Jadi sekarang kita akan bahas masa depan smartwatch nih, yang akan dijelasin sama teman kita yaitu Fatan. Silakan, Fatan. Jadi teman-teman, sekarang pertanyaan pentingnya, ke depan smartwatch akan jadi seperti apa sih? Nah, beberapa teknologi yang sedang dikembangkan itu, monitoring gula darah tanpa jarum atau non-invasive glucose tracking. Itu tuh adalah tekanan darah tanpa manset, integrasi AI untuk prediksi kesehatan dan coaching personal, baterai super efisien yang tahan berminggu-minggu, pengembangan sensor mental health berbasis biometrik. Bayangin kalau suatu hari smartwatch bisa bilang, kamu akan sakit dalam 2 hari lagi. Nah, itu bukan fiksi lagi, risetnya sudah berjalan pada saat ini. Jadi, kesimpulannya itu, smartwatch berkembang karena menjawab kebutuhan manusia modern, kesehatan, efisiensi, dan teknologi yang makin personal. Dari dulu itu hanya jam digital canggih, sekarang smartwatch menjadi alat penting untuk menjaga tubuh tetap fit dan hidup lebih teratur. Tapi pada akhirnya keputusan tetap di pengguna. Smartwatch itu kebutuhan atau cuma buat gaya sih? Itu tergantung dari penggunanya tersendiri. Oke, jadi ternyata smartwatch ini di era sekarang sangat penting ya. Mulai dari digunakan untuk checking kesehatan, untuk olahraga. Nah, dari situ kita tahu smartwatch sekarang sudah semakin canggih, bahkan mungkin berbasis AI ya. Nah, mungkin untuk podcast pada pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Kalau kalian suka topik ini, jangan lupa follow dan kasih masukan topik apa yang pengen dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin sekian dari pertemuan podcast kali ini. Terima kasih. Terima kasih.